Tak perlu balas menghina para penghina Jokowi, sebab mereka memang sudah hina. Ditulis oleh Jemima Mulyandri di siward.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Saat ini bangsa Indonesia sedang berduka. Ibunda Presiden Jokowi, Bu Sujiatmi Noto Miharjo, kemarin Rabu 25 Maret 2020 meninggal dunia akibat penyakit kanker tenggorokan yang sudah dideritanya selama 4 tahun terakhir ini. Yang namanya sakit dan kematian datang tak pernah kenal gender, umur, sara, maupun status sosial. Dari pernyataan ini seharusnya kita semua menyadari jika suatu saat kita juga akan menghadap yang namanya kematian, cepat ataupun lambat. Jika kenyataannya manusia memang tak ada yang abadi hidup di dunia ini, seharusnya semasa kita hidup ya banyaklah berbuat kebaikan sebagai bekal kita menghadap Sang Pencipta jika saatnya tiba nanti. Bukannya malah mengumbar kejahatan dan kebencian dengan penuh percaya diri seakan-akan kita kebal dari namanya kematian. Bicara tentang kematian identik dengan simpati, empati, mengucapkan bela sungkawa sebagai tanda turut berduka cita, memberikan support penghiburan dan kata-kata menguatkan, serta doa setulus hati sebagai bentuk penghormatan kita, baik kepada orang yang meninggal maupun kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya jadi teringat pada sebuah pertanyaan yang saya ajukan pada mama saya saat kecil dulu. Saat itu mama terus menangis karena salah seorang keluarga yang dituakan mama meninggal dunia. Saya memanggil orang yang dituakan mama ini dengan sebutan Mak Cogok. Mak Cogok inilah yang ikut merawat dan membesarkan mama setelah mama saya ditinggal ayah kandungnya yang mati muda karena sakit. Saat itu saya bertanya pada mama, kenapa mama terus menangis melihat Mak Cogok meninggal? Sambil masih terus menangis, mama saya menjawab perlahan, mama nangis karena sudah nggak bisa ketemu Mak Cogok lagi. Jawaban itu membekas di hati dan pikiran saya sampai sekarang. Saya yang saat itu masih terlalu kecil tak mengerti kenapa kematian identik dengan tangisan dan air mata. Akhirnya jadi mengerti kenapa orang selalu menangis menghadapi kematian orang-orang terdekat yang dicintainya. Ya, orang yang sudah meninggal tak bisa kembali lagi hidup bersama-sama kita orang-orang yang masih bernyawa. Jadi jika ada yang meninggal berarti kita tak bisa bertemu lagi dengan orang tersebut. Melihat jasad orang meninggal berarti kita melihat orang itu untuk terakhir kalinya. Melihat seseorang untuk terakhir kalinya lalu berpisah raga selama-lamanya jelas menyedihkan. Itulah kenapa kita menangis saat melihat orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Itulah sebabnya kenapa kita juga harus berempati, bersimpati dan bersikap baik pada siapapun yang sedang sedih ditinggalkan orang terkasih dalam hidupnya, sekalipun kita tidak mengenal orang tersebut. Sebab sekalipun kita tidak mengenal mereka, tapi kita tahu persis jika saat itu mereka sedang sedih ditinggal orang yang dicintainya untuk selama-lamanya. Hal inilah yang tidak saya lihat dalam diri para pembenci Jokowi. Dalam segala situasi dan kesempatan selalu mereka manfaatkan untuk menyakiti bahkan membunuh Jokowi secepat mungkin. Semakin cepat semakin baik, semakin menyakitkan semakin memuaskan mereka. Kaum sakit jiwa yang hati dan pikirannya sudah dirasuki kebencian dan dendam tak berujung. Atribut keagamaan yang mereka pakai tak mampu meredam keberingasan mereka menghujat orang yang mereka benci. Dengan tega mereka tetap mengolok Jokowi yang saat ini sedang mengalami duka cita yang teramat dalam akibat ditinggalkan ibunda tercinta. Ibu kandung Jokowi yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendampingi Jokowi dengan penuh cinta. Tak hanya itu, ibunda Jokowi yang sudah meninggal juga tak luput dari mulut dan tangan jahat mereka. Bu Sujiatmi yang sudah tak bernyawa terus saja diolok-olok, bukan ibu kandung Jokowi lah, perempuan penipu lah, dan masih banyak hinaan lainnya. Keterlaluan memang. Beberapa teman saya di Siward sudah ada yang membahas dan memajang foto para penghina Jokowi beserta postingan mereka yang jauh dari sifat Tuhan yang adalah kasih dan agama yang adalah kebaikan. Kaum penghina ini lupa jika mereka juga punya ibu. Mereka lupa jika suatu saat mereka juga bakalan menghadap Sang Pencipta untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Entah balasan apa yang akan mereka terima sebagai buah dari benih kebencian yang mereka tanam sendiri dalam hati mereka dengan sadar dan sengaja. Saya jadi ngeri sendiri membayangkannya. Sebab semuak-muaknya saya pada Anies Baswedan, Fadlizon, Rizal Ramli, Said Didu, Rocky Gerung dan gerombolannya, saya tak akan pernah mentertawakan kesusahan dan duka cita yang menimpa mereka dan keluarganya. Sejijik-jijiknya saya pada kelakuan mereka semua, saya tak akan pernah tega menyeret istri, anak, apalagi ibunda mereka lalu mengolok, menghujat, bahkan memfitnah mereka dalam tulisan-tulisan saya. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, kita tak perlu balas memaki mereka yang menghina Jokowi, sebab kita tidak sama dengan mereka. Kita juga tak perlu balas menghina para penghina Jokowi, sebab hidup mereka sudah hina, teramat sangat hina.